Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Andika Ilham Malaysia Praja. Di sini saya akan menjelaskan penerapan metode Monte Carlo untuk gerak pengontrolan robot berbasis random walks. Pendahuluan, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, salah satunya pada bidang teknologi robotika. Robot pada awalnya digunakan untuk melakukan fungsi spesifik, misalnya pengecoran atau penyolderan. Namun, untuk saat ini, sudah banyak robot yang bisa melakukan berbagai fungsi lainnya. Nah, untuk penelitian ini sendiri, peneliti bermaksud untuk melakukan penerapan metode Monte Carlo untuk mengontrol gerak robot berbasis random walks. Hasil penelitian ini, dengan menggunakan metode random walks yang merupakan dari metode Monte Carlo, robot dapat bergerak sesuai program yang diinginkan. Nah, kita masuk ke landasan teori, di mana metode Monte Carlo ditemukan oleh Stanisław Ulam, ahli matematika pada tahun 1946, bekerja untuk John von Neumann di proyek United States Manhattan selama Perang Dunia II. Dalam metode Monte Carlo, ini mendefinisikan nilai yang mungkin dengan distribusi peluang untuk setiap variabel tidak tentu. Tipe distribusi yang dipilih didasarkan pada kondisi di sekeliling variabel. Metode ini didasarkan pada perhitungan yang sederhana dan dapat diadaptasi dengan komputer. Keuntungan atas fasilitas uji coba atau pengulangan yang sangat cepat pada komputer sangat membantu pengaplikasian pada metode Monte Carlo ini. Dalam operasi Monte Carlo melibatkan pemilihan secara acak terhadap keluaran masing-masing secara berulang sehingga solusi dengan pendekatan tertentu. Nah, kita maju ke random walks. Random walk sendiri adalah algoritma pencarian lintasan terpendek dengan menggunakan metode acak. Berjalan secara acak untuk mendapatkan hasil yang optimum dengan mengajak percobaan lebih dari satu kali, namun memiliki batas percobaan, di mana random adalah random acak dan walk adalah jalan. Dan memiliki cara yang fleksibel untuk menentukan arah untuk sampai ke titik vertex yang diinginkan. Karena random walk fleksibel, maka hasil yang didapat untuk mengetahui lintasan terpendek akan semakin mudah karena memiliki bahan perbandingan lebih dari satu. Algoritma random walk adalah proses stokastik yang dibentuk oleh penjumlahan berturut-turut yang independen. Identik variabel acak terdistribusi adalah salah satu topik yang paling besar dipelajari dari baik probabilitas teori. Bisa dilihat untuk grafik sederhananya untuk random walk, di mana kita saat simulasi dimulai, maka kita harus menentukan dulu di mana nilai titik awal dan titik tujuan. Maka setelah ada batas yang kita sudah diajukan, tentukan titik awal dan titik tujuan, milih titik secara acak, dan lalu setelah nilainya sudah kita dapat, jarak titik aja ke titik awal. Jadi ibarat seperti saat kita udah mendapat nilai yang kita dapat, maka ditarik garislah ke sana. Lalu memasukkan titik dengan jarak terpilih acak dan poin untuk dilanjutkan kembali, dan titik tidak terpilih dimasukkan dalam list untuk tidak digunakan lagi. Pilihan jalan secara acak akan dibatasi. Nah, jika memilih jarak paling dekat, jika masih tidak, maka ini akan diulang kembali. Dan jika sudah jarak paling dekat, maka tampilan hasil lintasan terpendek akan didapat. Dan program pun selesai. Nah, sekarang kita kembali ke topik robot, di mana robot ini dirancang dengan beberapa diagram. Pertama ada diagram state, dan juga ada nanti selanjutnya ada diagram activity. Diagram state secara menggambarkan transisi perubahan keadaan. Pada umumnya, state chart menggambarkan cluster tertentu. Nah, berikut adalah STM state mesinnya dalam keadaan idle, turn off, dan sistem proses robot.
Dalam keadaan idle, jika idle-nya dimatikan, maka dalam keadaan on, dan jika turn on, maka idle akan kembali. Dalam ini permintaan on, maka sistem proses robot ini bisa bergerak ke kanan, mundur, maju, dan ke kiri. Berikut juga untuk keadaan untuk maju, belok kiri, idle mundur, dan maju ke belok kanan. Selanjutnya kita masuk ke cara kerja robot berbasis random walks. Cara kerja robot berbasis random walk ialah pada saat sensor robot mendeteksi penghalang, robot akan melakukan simulasi random walks untuk bergerak maju, kiri, kanan, atau mundur. Jika penghalang masih terdeteksi, robot akan melakukan simulasi random walk kembali hingga objek tidak menghalangi jalannya hingga mendapat objek yang diinginkan di program. Bisa dilihat dari diagram activity-nya, penerapan Monte Carlo, di mana imaging proses pada segmentasi objek, robot akan bergerak secara random walk. Pengontrolan gerak robot. Nah, jika objeknya tidak ada, maka akan kembali ke titik penerapan metode Monte Carlo-nya, dan jika ada, maka objek akan tertangkap. Variabel perhitungan. Dalam variabel perhitungan, gerak robot secara random walk pada dua dimensi adalah dua garis yang kerja pada robot, di mana robot dapat maju maupun mundur atau berbelok ke kiri maupun ke kanan, maupun berputar. Bila kita masukkan ke dalam rumusnya, maka bisa ditulis seperti fx, x sama dengan 1/4 jika x tidak sama dengan 1, 0 atau lainnya. Nah, di mana fx ini ada nilainya, 1/4 itu berasal dari jumlah gerakannya, yaitu maju, mundur, kiri, dan kanan. 0 adalah gerakan yang nilai yang tidak mungkin terjadi. Sedangkan gerakan keseluruhan dari robot dapat dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut, yaitu X adalah jumlah XD sama dengan X0 ditambah sigma dari TK sama dengan 1 X. Di mana XT ada jumlah seluruh langkah, T sama dengan banyaknya langkah, dan K-1 adalah indeks dari T. Bisa dilihat dari ini satu grafik yang awal. Nah, jadi bisa dilihat juga dari gambar di sebelah kanan bahwa nanti ada sebuah robot. Dia akan maju, di mana pada saat dia berbenturan dengan objek, maka dia akan berbelok ke kiri ataupun berbelok ke kanan, sesuai dengan nilai random walks yang nanti didapat. Nah, sekarang kita masuk ke pengujian. Pada pengujian, robot ini dilakukan dengan menghadapkan robot secara tegak lurus, sama seperti pengujian yang dilakukan tanpa menggunakan metode Monte Carlo. Kemudian robot dilepas dengan kecepatan minimum yaitu 55 cm per second, dan diharapkan berubah kecepatannya pada jarak 500 cm, 450, 400, hingga 50 cm, dengan kecepatan yang terus menurun dari 55 hingga 10 cm. Hasil angka metode Monte Carlo ini kemudian ditambahkan pada nilai angka cm per second. Berikut ada grafiknya, di mana ada 10 poin, di mana dari kecepatan 10 sampai 55, jarak tetapnya adalah 50 sampai 500. Dan berikut ada jarak tempuh, di mana fx, landainya menjadi setengah karena ini hanya melakukan belok kiri dan ke kanan, dari rumus yang tadi, namun ganti menjadi setengah. Dengan nilai jarak tempuh 51, 101, sampai 495. Di mana ini ada berapa kalinya dia melakukan tabrak dinding dan waktu tempuh kurang lebih segini. Bila dirata-ratakan, jarak tetapnya ada 235, jarak tempuhnya menjadi 272,8, tabrak dinding sekitar di rata-rata 2,875, dan waktu tempuh 0,0233.
Berdasarkan data grafik, dari data grafik di atas terlihat bahwa pengujian dengan menggunakan metode Monte Carlo memperlihatkan bahwa respon dari robot tidak terlalu lambat. Robot baru bereaksi tidak terlalu jauh melewati jarak batas perubahan kecepatan yang ada. Dari pengujian di atas dapat dianalisa bahwa penerapan metode Monte Carlo lebih efektif dan efisien dalam mengukur gerak robot. Seperti bisa dilihat dari grafik di sini, ada perubahan grafik. Awalnya grafik di mana biru adalah jarak tetapnya atau jarak pastinya, dan kuning ada jarak tempuhnya. Di mana saat itu robot bergeraknya kurang lebih sebanyak ini. Di mana pada pertama mereka sejajar, namun pada akhirnya jaraknya sedikit berkurang dengan hasilnya. Seperti grafik di sini. Kesimpulannya, dari hasil pengujian sistem serta analisis yang dilakukan pada robot, maka dapat diambil kesimpulan yaitu dalam penerapan metode Monte Carlo dapat digunakan untuk pengontrolan random walks pada gerak robot di mana hasilnya lebih efektif. Pada proses gerak robot secara random walks, dalam mencari suatu objek sebelum diterapkan metode Monte Carlo, hasilnya terlalu lama dalam waktu mencari suatu objek, serta terlalu jauh jarak tempuhnya, sedangkan objek yang dicari tidak terlalu jauh. Penerapan Monte Carlo dalam pengontrolan gerak robot secara random walks lebih efektif dan efisien dalam waktu tempuh, serta jarak tempuh robot tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.